Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Sehat, ceria, dan bersemangat ya. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, pagi ini kita akan belajar tematik 4B tentang energi alternatif. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, silahkan simak ya video berikut ini. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Kemudian bahan bakar itu disebut sebagai bahan bakar fosil karena berasal dari makhluk hidup. Bahan bakar fosil jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sedangkan kebutuhan manusia akan semakin meningkat. Selanjutnya perhatikan gambar yang di atas. Nah, gambar di atas merupakan energi alternatif kincir angin yang merupakan sumber energi alternatif yang sudah digunakan sejak dahulu. Salah satu cara menghemat bahan bakar fosil adalah menggunakan energi yang bersumber dari alam, seperti matahari, angin, dan pergerakan air. Energi dari alam itu dikenal sebagai energi alternatif, di mana contohnya adalah kincir angin. Kincir angin sudah digunakan sejak dahulu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya, energi dari matahari. Energi dari matahari merupakan sumber energi panas dari energi cahaya yang tidak pernah habis. Nah, tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Manusia memanfaatkan energi panas matahari salah satunya untuk memanaskan air dengan alat panel surya. Contohnya pada gambar ya. Energi panas dan energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Nah, sel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh sel surya. Selanjutnya, sel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Contohnya pada gambar di atas. Baik, selanjutnya adalah sumber energi dari alam, yaitu angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Angin dapat menerbangkan benda-benda karena menyimpan energi gerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Selain itu, energi gerak pada angin juga dapat mengubah menjadi energi listrik oleh turbin angin. Nah, turbin angin biasanya terdapat di daerah yang berangin kencang. Di dalam turbin angin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Ketika angin kencang berhembus, baling-baling turbin akan berputar. Generator yang terhubung dengan baling-baling akan ikut berputar sehingga menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya adalah energi gerak, yaitu aliran listrik. Nah, aliran listrik merupakan tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik atau energi hidroelektrik. Semakin cepat aliran air, maka semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Saat ini, aliran air yang deras banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Air di bendungan dalam sebuah waduk kemudian dialirkan melewati terowongan yang menurun. Aliran ini akan memutar baling-baling kincir yang dihubungkan dengan generator. Nah, si generator ini yang berputar yang akan menghasilkan listrik. Selanjutnya energi panas. Di sini pada gambar kita bahas tentang panas bumi, berasal dari dalam bumi. Energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Nah, uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik.
Selanjutnya tumbuhan. Nah, beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar atau biofuel, misalnya tanaman jarak dan kelapa sawit. Kelapa sawit dan tanaman jarak dapat diolah menjadi biodiesel, pengganti solar, serta singkong dan tebu yang dapat diolah menjadi bioetanol, pengganti bensin. Dan yang terakhir adalah limbah organik. Nah, limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Misalnya sisa makanan. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Contoh prosesnya pada gambar berikut ya. Silahkan diperhatikan Ananda Soleh dan Soleha. Baik Ananda Soleh dan Soleha, alhamdulillah pelajaran tematik 4B tentang energi alternatif sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silahkan japri ke Bunda Safira atau ke Bunda Amel. Selanjutnya tugas Ananda adalah membuat layangan. Nah, silahkan Ananda Soleh dan Soleha menyiapkan bahan dan alat yang Bunda suruh siapkan. Selanjutnya untuk membuatnya silahkan perhatikan video berikut. Bunda akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.